Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar? Semoga semuanya diberikan kesehatan. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat kuis atau membuat ujian di dalam platform Edmodo. Kita langsung saja buat. Pertama kita login dulu atau kita ketik dulu Edmodo pada browser Google Chrome. Di sini saya menggunakan laptop ataupun komputer untuk membuat soal pada platform Edmodo. Login, isikan email dan password Bapak Ibu yang sudah dipunyai di platform ini. Nah, kita sudah masuk di dalam dashboard dari Edmodo. Pertama yang kita lakukan adalah kita bisa set bahasa. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, bisa ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris karena lebih terbiasa menggunakan bahasa ini. Sombong amat. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pilih salah satu kelas untuk membuat kuis ini. Saya pilih misalnya di kelas 10 IPA 1. Nah, setelah saya masuk grup di kelas 10 IPA 1, di sebelah kanan ada tombol create, lalu klik quiz, kemudian new. Di sini kita diawali dengan menuliskan judul kegiatan ujian kita, misalnya penilaian tengah semester, instruksinya, kerjakan soal dengan baik dan benar. Lalu kita masuk ke question. Di sini kita akan membuat soal. Di dalam platform Edmodo ada banyak jenis soal yang bisa kita gunakan untuk pembuatan soal ini. Di sini ada pembuatan untuk soal benar dan salah, pertanyaan benar salah, multiple choice, soal pilihan ganda, soal jawaban singkat. Di sini soal isian, soal menjodohkan, dan soal dengan beberapa pilihan jawaban yang benar. Mari kita coba soal multiple choice. Kita siapkan soal yang sudah kita buat di Microsoft Word. Kita tinggal copy pastekan ke dalam platform Edmodo ini. Kita coba. Ini soal berikut yang sudah saya buat. Tinggal di copy pastekan saja ke sini. Bisa pastanya pilih paste as plain text agar tidak mengikuti format yang ada di Microsoft Word. Di sini untuk kolom pengisian soal. Lalu di bawah untuk pilihan jawabannya. Nah, kita bisa kopikan. Nah, kita pastekan ke dalam. Seperti ini. Atau bisa sekaligus seperti ini, di copy saja dulu, lalu kita taruh di option di bawahnya biar kita tidak bolak-balik ke dalam platform Edmodo maupun Microsoft Word. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal cut saja jawaban yang ada di option C,
untuk kita tambahkan, untuk menambahkan option, klik add response. Nah, kita paste di bawahnya. Sama berikutnya lagi. Nah, kita cut. Kita tambahkan untuk option yang E. Nah, maka satu soal di sini sudah selesai. Lalu kita tinggal pilih jawaban yang ada di soal sini, yang benarnya yang mana kita pilih. Kita pilih optionnya. Untuk memasukkan gambar pada soal berikut, caranya pilih attach file. Lalu kita masuk ke dalam folder komputer kita yang kita sudah siapkan gambar-gambarnya. Di sini saya sudah buat folder perangkat keras. Nah, ini gambar yang akan saya upload. Saya pilih gambarnya, open. Nah, gambarnya sudah masuk di dalam soal ini. Jadi soal untuk nomor 1 sudah selesai. Kemudian kita beri poin. Jadi satu soal ini poinnya silahkan diisikan. Misalnya kalau jumlah soalnya 50, agar nilai 100 kita bisa isi poinnya 2. Kemudian untuk lanjut ke soal berikutnya, silahkan diklik add new quiz. Nah, kita masuk di nomor 2 sekarang. Nomor 1 sudah selesai, multiple choice soalnya. Masuk di nomor 2, kita bisa menggunakan bentuk soal yang sama, multiple choice, atau kita bisa gunakan soal yang lain. Misalnya jawaban singkat. Kalau untuk yang short answer ini untuk soal esai ya. Jadi Bapak Ibu nilainya nanti tidak otomatis masuk. Jadi Bapak Ibu harus mengkoreksi dulu baru nilainya bisa selesai keluar. Kalau yang fill in the blank ini bisa langsung nilainya muncul atau bisa langsung dikoreksi dengan catatan jawabannya hanya satu kata dan harus sesuai. Saya contohkan untuk soal fill in the blank. Oke, kan saya coba cari soalnya. Saya kopikan ke soal ini, nomor 2, paste and plain text. Ini pengertian dari, lalu kita gunakan underscore. Nah, di sini kita ketikkan pengertian dari underscore. Maka nanti di sini kita akan isi jawaban dari soal berikut. Di sini ketikkan huruf kecil semua saja supaya hasilnya atau jawabannya benar. Contoh jawabannya adalah hardware. Maka di sini nanti jawaban siswa harus mengetikkan kata hardware. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan penjelasan, tuliskan jawaban dengan huruf kecil semua. Karena sistem ini akan mengunci sesuai dengan jawaban yang kita ketikkan di sini. Apabila nanti siswa mengisinya menggunakan huruf besar, maka jawabannya akan salah walaupun jawaban tersebut benar hardware, tapi hurufnya besar maka dianggapnya salah. Nah, kemudian kita kasih skornya sama 2. Maka soal untuk jawaban singkat ini selesai. Nah, seperti itu, satu kata. Kemudian tambah kuis baru. Itu untuk soal tadi nomor 2 adalah soal jawaban
fill in the blank, jawaban kosong ya. Untuk soal menjodohkan, matching, di sini saya akan coba cari soalnya. Kasih petunjuknya dulu di bagian atas. Silakan cocokkan soal di bawah ini dengan nama perangkat lunak. Kemudian di sini kita kasih soalnya dan jawabannya. Kita kopikan dulu soalnya. Bapak Ibu bisa menggunakan Ctrl C, Ctrl V agar lebih mudah untuk mengcopy pastenya, lebih cepat juga. Nah, sini saya hanya menunjukkan saja saya sedang menggunakan Ctrl C ya, copy text dan paste pada aplikasi atau platform Edmodo. Di sini saya buat 5 soal. Oke, bisa kita rapikan kembali. Kemudian kita copy pastekan jawabannya ke dalam platform Edmodo. Ya, sabar saja, pelan-pelan untuk mengerjakan pembuatan soal di platform ini. Ya, ini sudah kita sesuaikan. Nanti ketika soal ini berjalan, maka jawaban ini akan otomatis acak dan siswa akan memilih sesuai dengan tempatnya. Kemudian kita beri skornya. Setiap soal yang benar kita kasih poinnya sama 2. Nah, di sini skor soal ini bisa terlihat di sini poinnya 14. Sementara kita baru bikin 3 soal. Maka soal mencocokkan ini dianggapnya di sini kalau benar semua berarti ada 5 soal, berarti ada 10. Poinnya 10 di soal nomor 3 ini. Poinnya adalah 10 poin. Jadi 10 poin ditambah soal nomor 2 2 poin, 12 poin, tambah soal nomor 1 2 poin. Jadi totalnya 14 poin untuk 3 nomor ini. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan soal menjodohkan, maka setiap soal ini poinnya 2. Jadi total nomor 3 adalah poinnya 10. Kalau sudah, lanjut ke soal berikut. Kita sudah membuat 3 soal. Poinnya sudah ada 14 poin. Kemudian saya akan mencoba soal multiple answer. Di sini siswa harus memilih jawaban lebih dari 1. Nah, kita akan coba mencari soalnya.
kopikan untuk soal nomor 4. Nah, di sini adalah jawaban yang Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam. Saya akan coba copy semua. Saya taruh di option yang pertama, nanti tinggal saya pindahkan. Caranya tinggal Bapak Ibu klik di blok semua, di cut. Nah, taruh di option kedua atau option yang B. Nah, lakukan hal yang sama di cut. Taruh di option yang di C. Lalu lakukan hal yang sama lagi di cut. Kemudian tambah respon di D. Kita paste di sini. Kita lakukan lagi, cut lagi. Lalu add respon lagi. Kita plain text lagi. Sekarang kita cut lagi dan text di option yang berikutnya sampai semua option masuk ke dalam kolomnya masing-masing. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini optionnya pilihannya 2. Berarti 14 tambah, kita pilih dulu jawabannya untuk nomor 4 ini, termasuk perangkat input. Saya pilih dulu jawabannya. Maka saya akan menambah 6 option lagi, berarti 6 kali 2 totalnya ada 12 poin lagi. Jadi dia jawab benar, bisa memilih di antara jawaban ini, maka dia akan mendapatkan 12 poin ya. 1 poin benar ini 2 ya. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin, jadi totalnya 12 poin. Jadi satu soal jawaban lebih dari 1 ini, maka dianggapnya dia ada 12 poin. Nah, total poin kita sudah ada sampai 26 poin. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa menentukan sampai 100. Berarti kalau benar semua nilainya 100. Nah, di sini kita sudah mencoba 4 bentuk soal. Kita bisa coba lagi lanjut yang berikutnya. Soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini saya akan menggunakan soal multiple choice. Tapi nanti di bagian option kita akan berikan gambarnya. Baik, kita coba. Ya, baik, kita kopikan kembali pada soal yang sudah saya buat. Nah, soal di sini tidak saya berikan penjelasan gambar, tapi di option itu saya akan berikan gambar. Caranya klik add an image to your answer. Nah, di sini untuk gambar pada option, Bapak Ibu harus mengupload terlebih dahulu gambar-gambar yang mau dijadikan soal. Nanti akan saya contohkan cara nguploadnya ke dalam library di platform Edmodo. Kita coba dulu buat soalnya saja. Di sini perangkat kerasnya sudah saya kumpulkan jadi satu di dalam library di platform Edmodo, di dalam folder hardware. Nama file dari perangkat ini
saya tidak beri namanya sesuai dengan bentuknya. Kenapa? Nanti ketika siswa klik gambar tersebut, dia akan buka tab baru pada saat ujian. Itu di bagian atas biasanya tertulis nama file ini. Nanti bisa ketahuan jawabannya. Nah, ini saya berikan saja perangkat 1, 2, 3, dan seterusnya supaya ketika diklik gambarnya, maka nama file ini tertulisnya seperti ini. Ya. Kalau enggak, nanti siswa bisa langsung tahu jawabannya. Saya contohkan satu, saya masukkan, klik saja, terus attach. Nah, gambar pertama sudah masuk. Kita masukkan gambar kedua, sama caranya. Kita masuk lagi di hardware. Gambar yang ketiga, option C. Kita tambahkan untuk option D. Tambahkan satu lagi untuk option E. Oke, gambar sudah ada, soal sudah ada. Kita pilih jawabannya, kasih tanda di sebelah kanan bahwa ini jawaban yang benarnya. Kemudian berikutnya pilih atau kita edit untuk poin soal ini adalah 2. Maka sekarang kita sudah ada 5 soal. Total poinnya adalah 28 dari 5 soal ini. Nah, itu adalah contoh membuat soal pada platform Edmodo, baik soal biasa tulis ataupun ada gambar. Setelah soal jadi, berikutnya adalah pengaturan untuk memasukkan kuis ke dalam kelompok kelas kita. Caranya klik assign. Nah, saya masukkan di kelas 10 MIPA 1. Di sini pengaturan untuk tanggal berakhirnya, misal berakhir pada hari Senin besok jam 11.30 siang. Tidak perlu di lock supaya siswa yang ada kendala tetap bisa menggunakannya atau melakukan ujian. Kita atur waktunya, misalnya waktunya 45 menit. Kemudian di bawah kita atur random ya, kita acak kuisnya. Lalu jangan lupa add to gradebook, masuk ke dalam buku penilaian kita. Kemudian yang di bawah ini checklistnya kita buang. Kenapa? Nanti kalau ini tidak dibuang ketika Bapak Ibu melakukan ujian, maka setelah siswa selesai, mereka langsung bisa mengecek jawaban benar dan salahnya di nomor berapa saja terlihat. Nah, ini untuk menghindari kalau ada siswa yang belum mengerjakan, nanti dia bisa tahu jawabannya dari siswa yang sudah mengerjakan. Kemudian kita bisa atur schedule-nya. Misalnya jadwalnya ujian nanti hari Senin juga jam 8 pagi. Maka soal ini akan muncul di kelas 10 MIPA 1. Ya, kita atur seperti ini. Kalau sudah, kita klik assign. Nah, di sini berhasil, sukses. Maka soal ini siap digunakan pada hari Senin besok jam 8 pagi sampai jam 11.30 waktunya. Kalau sudah, klik got it. Nah, untuk mengecek soal tadi sudah masuk atau belum, untuk soal atau jadwal apapun yang kita schedulekan, dia ada di sebelah sini. Bapak Ibu bisa cek di schedule post, klik saja sekali. Nah, kita bisa lihat nanti muncul di bawah sini. Nah, di sini penilaian tingkat setengah semester
jam 8 pagi besok. Selesai jam 11.30 sudah siap, maka schedule-nya sudah sesuai dan soalnya sudah ada. Dengan ini maka pembuatan penilaian tengah semester kita sudah selesai dibuat dan kita tinggal menunggu saja hasil nilai yang siswa-siswi nanti akan kerjakan. Nah, berikut cara pembuatan soal di platform Edmodo. Semoga bermanfaat dan silakan Bapak Ibu mencoba. Apabila ada kendala, silakan dikomunikasikan. Terima kasih.